pagi Alberta. Ya, udah masuk bulan ke-6 ya kita di 2024 ini. Cepet tua ya. Oke, yuk sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita bersatu dulu sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Apapun yang kita bawa pagi ini, baik itu hidup yang lagi ada masalah maupun hidup yang lagi penuh berkat, penuh sukacita, biar kita bawa kepada Tuhan pagi ini. Kita nggak terfokus pada itu, kita nggak teralihkan dengan itu. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan saja. Kita mau fokus mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk tahun ini sudah masuk bulan ke-6, dan kami lihat ke belakang di bulan-bulan sebelumnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya juga untuk langkah kami ke depannya Tuhan yang tetap beserta kami, Tuhan yang tetap memimpin kami. Dan kalau pagi ini kami bisa kembali beribadah, kami tahu ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ibadah ini. Kami mau fokus memuji, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu, memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau fokus menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mulai memuji, menyembah-Mu. Haleluya, amin. Alberta sedang untuk berdiri. Kita mau mulai menyembah Tuhan lewat lagu ini. Kita mau katakan Dia yang sungguh besar, Dia yang sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengabdian-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Darah-Mu yang mahal yang menyucikan kami, membasuh kami, menebus kami, melampaui yang kami pikirkan, lebih dari yang kami bisa mengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kami Tuhan. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh mulia, sungguh besar, terlebih dari yang kami mengerti. Di luar pemahaman kami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mau turun ke dunia. Terima kasih Tuhan, Kau mau mati bagi kami, mati bagi orang-orang yang tidak layak. Tapi Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Kau yang tebus kami, Kau yang angkat kami, Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati, Engkau yang limpahkan dengan kebaikan, Engkau yang berikan sukacita, Engkau yang terus menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kebesaran-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan, kasih-Mu sungguh indah, sungguh indah. Kau yang terus memikirkan kami semua. Kau merencanakan yang terbaik, Kau berikan yang terindah. Tak terselam. Sungguh besar, sekali lagi Alberta katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami. Oh, sungguh indah. Alberta, nyatakan sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu. Nyanyikan dengan rasa syukur kita. Amin Tuhan, terima kasih. Ini nyanyian kami anak-anak muda Alberta. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau tetap beserta kami, Engkau tetap beserta Alberta. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Dan pagi ini kami mau terus memuji Engkau, kami mau menyanyikan lagu-lagu untuk Engkau, kami mau bersuka cita, menari, bersorak bersama di tempat ini. Kami mau menikmati puji-pujian kami Tuhan, kami mau menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk lanjutkan pujian kami. Haleluya, amin. Yuk, sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari depan belakang, kanan kiri. Oke, semua bersuka cita? Amin. Semua bersyukur ya, kita bisa berkumpul lagi. Dan kita nyanyikan rasa syukur kita lewat pujian ini. Kau satu penuh kasih, penuh kuasa, Kau mulia Tuhan. Ya, sama-sama ya Alberta ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yuk goyang ya, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Yang bersuka cita nyanyi lebih semangat, gerakan badanmu juga ya dengan lebih semangat. Kau satu penuh, amin, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia. Kau ada waktu suka, pada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau lihat kanan kirinya, tersenyum gak? Tertawa gak tuh pada? Membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yuk sama-sama, kanan kiri ke depan, mari semua
Hanya Dia sumber sukacita kita. Amin. Sama-sama Alberta katakan ya, Yesus Dia satu-satunya sahabat kita. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yuk goyang. Kanan kiri ke depan, Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita kita dengan siapa? sukacitaku dalam Amin. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Hanya Dia sumber sukacita kita. Amin. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Sebab Dia hidup. Katakan ya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ini yang kami tahu, Kau yang pegang. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada apa firman? Amin. Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman kita. Ya Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, Dia menyucikan kita, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada iman kami akan hari esok yang penuh harapan. Sebab Kau hidup, kami tak gentar, kami tak takut, kami tiada ragu. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin.
haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Sebelah kanan saya dan yang di atas, sama-sama. Soraklah, soraklah, haleluya. Sama-sama Alberta. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Berikan terus sorak-sorai untuk Dia yang sudah menebus kita oleh darahnya, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Tuhan Yesus dimuliakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sekali lagi Alberta, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Oke, semua bersyukur. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Oke, silahkan duduk Alberta. Setelah dengan sukacita, dengan semangat kita sudah memuji Tuhan, dengan sukacita dan semangat juga kita mau belajar kebenarannya pagi ini. Kita siapkan hati kita dulu. Kita minta Roh Kudus yang bekerja, biar apapun firman yang kita dengar, firman yang kita belajar pagi ini, firman itu boleh kita terima, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita semua. Mari lembutkan hati kita untuk menerima firman-Nya pagi ini.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bagi jemaat yang sudah berdoa, jemaat yang sudah siap menerima firman Tuhan, nyatakan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau Nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan Yesus yang akan berbicara kepada setiap kita masing-masing. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Alberta, saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau sambut firman-Nya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau nyata di sini. Kau Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang mengenal kami. Kau Tuhan yang akan berbicara secara langsung kepada kami. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan pasti terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau besar, Kau sungguh besar. Segenap jiwa kami sungguh besar Kau Yesusku. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya.
kemenangan terjadi di sini. Terjadi, kemenangan terjadi di sini. Amin, amin. Terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat ibadah yang luar biasa, buat doa, pujian, dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah ini boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka sesuatu yang luar biasa itu pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang susah dihiburkan. Kami yang sakit bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang mengalami pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup itu dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di tengah-tengah hadirat-Mu kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu itu sanggup untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Firman-Mu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan itu boleh semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih buat imam-imam musik, para singer worship leader yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Gembala, ya, para wakil-wakil Gembala, para hamba-hamba Tuhan, Pak Wiwi juga, Ibu Karmelia, semua ya rekan-rekan saya. Puji Tuhan, senang bisa berada di tempat ini. Saya percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika hati kita terbuka, maka Tuhan akan memberkati ibadah kita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa dibagikan slide yang pertama. Nah, saya diberikan tema Bapak Ibu Saudara, bahwa tema tahun 2024 katanya beriman teguh kepada Kristus. Katakan beriman. Ya, beriman teguh kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Lalu tema di bulan Juni itu keluarga yang teguh dalam iman. Katakan keluarga yang teguh dalam iman. Ya, yang pertama udah ada iman. Di bulan Juni ada iman lagi Bapak Ibu Saudara. Lalu hari Minggu ini beriman di tengah tantangan. Katakan beriman di tengah tantangan. Ya, beriman lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa iman itu harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berarti paketnya lengkap Bapak Ibu Saudara ya. Berakar, bertumbuh, berbuah. Bukan hanya bertumbuh dan berbuah. Itu bagus nggak? Baik, bagus. Tapi jangan lupa, dalam hidup ini kadang-kadang ada angin, badai, topan, menerpa. Kalau nggak ada akarnya, maka pohon yang tadi bertumbuh dan berbuah itu bisa rubuh. Nah, sebab itu iman kita itu harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Katakan amin. Coba kita lihat slide yang berikut. Ya. Ini ada satu ayat. Mazmur 92 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, siapa di sini orang benar? Boleh angkat tangan. Kita semua adalah orang benar. Amin. Ya, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, walaupun merah seperti kain kesumba. Bapak tahu nggak kain kesumba? Ya, kain kotor yang bekas dilap untuk orang sakit kusta. Nah, itu kain kesumba, saudara ya.
akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Kita adalah orang benar. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kalau Bapak Ibu Saudara berkesempatan pergi ke tanah perjanjian atau ke daerah-daerah Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat hamparan padang pasir. Coklat, dari ujung ke ujung coklat, apalagi dari daerah Jordan. Soalnya coklat. Tapi ketika masuk tanah perjanjian memang hijau. Tapi di padang gurun itu semua coklat, gersang. Tetapi kita akan melihat pohon-pohon korma tumbuh di padang gurun. Dan pohon kurma, Bapak Ibu Saudara, setiap tahun dia pasti menghasilkan buah. Kenapa? Di tanah yang kering, dia tetap menghasilkan buah. Karena akarnya. Pohon korma, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sebelum bertunas, dia harus berakar dulu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara dia berakar? Ya kalau pohon korma, Bapak Ibu Saudara ditanam, benih itu dia ditaruh di pasir. Lalu benihnya itu ditindih oleh batu besar. Gak ada tekanan di situ. Benih itu ada kehidupan. Dan benih itu nggak mati, benih itu hidup. Karena benih itu hidup, ke atas nggak bisa ada, karena ada batu. Dia turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, sampai akhirnya akarnya mencapai batas air. Dia mendapat kehidupan dari sana dan dia mulai bertumbuh ke atas. Waktu mau tumbuh ke atas nggak bisa karena ada batu. Sebab kalau nggak ada batu, maka angin itu bisa menghempaskan padang pasir itu, termasuk benih korma, itu bisa terbang kemana-mana. Karena ditutup oleh batu. Ya, karena akarnya mencapai batas air, maka benih korma itu terus maju, tumbuh, dan akhirnya batu itu terguling. Breakthrough. Dan akhirnya benih korma itu bertunas dan bertumbuh dan berbuah. Kalau sudah bertumbuh dan berbuah, benih korma, Bapak Saudara, di padang pasir nggak usah disiram air, dia pasti menghasilkan buah. Saya berdoa biarlah iman kita itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Ya, iman kita itu harus kuat berakar di dalam. Akar itu nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Kalau tumbuh kelihatan, wah dia tumbuh, wah sudah 10 cm. Minggu depan sudah 20 cm, kelihatan. Tapi akar nggak kelihatan. Tapi akar menentukan pertumbuhan daripada sebuah pohon. Apa yang nggak kelihatan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sedang sendiri, itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Tema minggu ini beriman di tengah tantangan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di akhir zaman. Coba slide yang berikut. Di akhir zaman, itu tentu banyak tantangannya. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara, ini diambil dari Matius 24, ya, ada kedurhakaan, seks bebas, LGBT. Ini menyeramkan Bapak Ibu Saudara. Dulu punya anak perempuan ngeri. Sekarang punya anak laki-laki juga jangan kira Bapak Ibu Saudara ya. Ada LGBT di mana-mana. Seks bebas Bapak Ibu Saudara, pornografi, ya, gampang. Bisa diakses lewat tangan kita ini Bapak Ibu Saudara. Itu tantangan iman. Beriman ya di tengah tantangan. Lalu ada apa lagi? Penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat bukan dari luar Kristen, dari kalangan orang Kristen. Pakai Alkitab juga Bapak Ibu Saudara. Yesus penuh kasih, ya. Dia nggak mungkin menghukum orang walaupun dia nggak percaya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa bulan yang lalu ada Kristen progresif. Jangan percaya itu Bapak Ibu Saudara ya. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Nggak mungkin menghukum orang karena nggak terima dia. Alkitab bilang, ya barang siapa tidak menerima, dia akan dihukum. Dari itu yang Alkitab bilang. Ya ada Mesias palsu, kabar-kabar, dulu tentang perang, ini semua tantangan. Ada gempa bumi, bencana-bencana alam. Jangankan gempa bumi, jangankan bencana alam. Sakit penyakit aja bisa membuat orang terguncang. Kalau dia nggak berakar imannya, nggak bertumbuh dan berbuah. Takut, cemas, khawatir. Ada orang Kristen
mengalami sakit penyakit, ketakutan. Bawaannya maunya mati aja. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya jemaat GB Alberta nggak ada yang demikian. Semua adalah orang-orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tantangannya. Apalagi gempa bumi, bencana alam, lalu hidup semakin bertambah sukar. Nah menurut Bapak Ibu Saudara, hidup tambah ringan atau tambah sukar Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hidup bertambah sukar, itu fakta, realita. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, saya percaya pasti ada pertolongan yang tidak pernah terlambat pada waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diangkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Naik bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun kondisinya, apapun faktanya, saya percaya janji Tuhan tetap digenapi dalam hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun tantangan semakin berat, kita sebagai orang-orang Kristen, kita tetap harus beriman. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh tantangan hidup pada zaman ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat ya tentu berat, saudara ya. Aduh bisnis, kok kelihatannya berat banget, jalannya kelihatannya sukar. Tapi kita orang-orang Kristen, kita adalah hidup karena percaya. Kita hidup karena janji Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, di kitab Kejadian pasal yang ke-6, itu ada seorang yang bernama Nuh. Ya. Nuh hidup di tengah-tengah tantangan pada zamannya. Alkitab berkata di Kejadian pasal 6, kejahatan manusia besar di bumi. Dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kondisi pada kitab Kejadian pasal yang ke-6. Tetapi ayat yang ke-9, Alkitab berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ternyata di antara banyak orang pada zamannya pada waktu itu, ada satu orang yang namanya Nuh, Bapak Ibu Saudara. Nuh adalah orang benar yang tidak bercela di angkatan orang sejamannya. Karena Nuh orang benar, istrinya diselamatkan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Nuh orang benar, anaknya diselamatkan. Mantunya diselamatkan. Saya percaya firman Tuhan yang berkata, kalau ada satu orang yang bertobat, percaya sungguh-sungguh, maka seisi rumah pasti diselamatkan. Amin. Siapa yang percaya bahwa seisi rumah kita semuanya pasti diselamatkan? Amin. Ya. Tapi kan Nuh sebenarnya kan punya besan, Bapak Ibu Saudara. Yang sering ngobrol sama Nuh, dia punya mantu 3. Pasti kan punya besan juga. Tapi kenapa nggak diajak besannya, Bapak Saudara? Saya percaya Alkitab bilang Nuh adalah pemberita kebenaran. Itu Alkitab bilang. Dia memberitakan kebenaran dalam hidupnya. Tetapi nggak ada yang mau hidup benar pada waktu itu. Tapi Tuhan itu baik. Ketika Nuh diselamatkan, istrinya pun diselamatkan. Anak-anaknya diselamatkan. Mantunya diselamatkan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar mengapa Nuh bisa tidak terpengaruh. Karena yang pertama tadi kita sudah baca. Nuh adalah orang yang benar. Nuh hidup benar. Dia tidak terpengaruh dengan dosa dan perbuatan jahat pada orang sejamannya. Kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam kebenaran. Dan untuk hidup benar, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Untuk hidup benar, kita perlu yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini saya diberikan buku Bapak Ibu Saudara oleh Ibu Karmelia. Judulnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ditulis oleh John Beaver. Ya, terima kasih. Ya, Roh Kudus.
untuk hidup benar, kita perlu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Kurang kuat, kurang kencang. Katakan Roh Kudus. Ya, biar nggak ngantuk. Sebab Roh Kudus, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengisyafkan dunia akan dosa. Oleh sebab itu orang Kristen itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau orang Kristen tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kehidupan kekristenan itu menjadi sangat membosankan. Mau ke gereja, aduh malas. Mulai gereja jam 8, Bapak Ibu Saudara, berangkat dari rumahnya jam 8. Saya percaya di sini nggak ada yang begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Di sini semua tepat waktu semua. Tapi kalau Kristen dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya mau bilang begini, hidup kekristenan itu menjadi sangat menggairahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ditunggu-tunggu, aduh kapan nih ke gereja lagi? Kapan komsel lagi? Aduh kapan komsel lagi? Ketemu teman, senang. Wah makan bersama, ngobrol bersama. Itu Bapak Ibu Saudara, semangat. Ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, pertama-tama kali saya bertobat, mengalami cinta mula-mula. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya menjadi orang yang bernyala-nyala. Saya menjadi orang yang berapi-api. Setiap minggu saya ke gereja bisa 2 sampai 3 kali, bagus. Ini jemaat, bagus. Pagi jam 8 saya ke gereja. Sebelum jam 8 saya sudah tiba di gereja. Saya sudah duduk, saya sudah berdoa. Bentar saya mau beribadah. Berkati ibadah saya. Dalam nama Yesus. Pemusik belum doa, belum latihan. Saya udah duduk, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus membuat saya bernyala-nyala. Siangnya saya bisa ikut lagi, Bapak Ibu Saudara, ibadah. Sorenya ada ibadah, saya bisa ikut lagi sorenya. Itu hari Minggu. Hari Senin ikut ibadah lagi, dewasa muda. Selasa ikut doa lagi, doa syafaat. Rabu ikut doa, ikut lagi ibadah, kebaktian tengah minggu. Kemis, kesembuhan ilahi. Jumat, komsel. Sabtu dulu, 26 tahun yang lalu. Saya ikut pemuda remaja. Minggu ke gereja lagi, wah semangat. Itu Kristen harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup kekristenan kita menjadi bernyala-nyala. Pagi-pagi saya bangun jam 4, berdoa. Baca Alkitab. Sebelum tidur, saya doa, nyanyi muji Tuhan, baca Alkitab. Gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan akibatnya hidup saya diubahkan. Yang tadinya nggak bisa hidup benar, jadi hidup dalam kebenaran. Tapi Ibu Saudara, sebelum mengenal Tuhan, saya ini orang berdosa. Mungkin ada beberapa yang sudah mendengar kesaksian, saya adalah orang pecandu narkoba. Saya pernah masuk rumah rehabilitasi. Saya pernah masuk rumah sakit jiwa. Berarti yang di hadapan Bapak Ibu Saudara, ini adalah lulusan RS jiwa. Bagaimana, kita mau bubar atau mau lanjut nih Bapak Ibu Saudara? Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus turun Bapak Ibu Saudara, memampukan saya menjadi hidup benar kembali. Satu ketika mama saya datang kunjungin saya di rumah saya. Dia datang bawa biskuit ongguan sama Alkitab. Sebenarnya kepinginnya saya, mama saya datang ngasih saya duit. Orang gila juga tahu duit tuh Bapak Ibu Saudara. Bener. Tapi saudara coba deh ketemu orang gila di jalanan, kasih kertas. Nih buat beli nasi. Nggak mau dia Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kasih duit diambil. Saya di rumah sakit jiwa, saya pengen mama saya tuh bawa duit. Kasih saya duit. Saya dikasihnya biskuit kongguan. Saudara tahu kan biskuit kongguan? Satu kotak gede. Yang rupanya berbeda-beda tapi rasanya mirip semua kan. Itu biskuit kongguan, Saudara. Sama saya dikasih Alkitab. Ya, taruhlah itu Alkitab. Makan biskuit kongguan. Makan, kasih bersama semua. Tapi tiba-tiba saya lihat itu Alkitab. Saya ambil. Saya buka itu. Waktu saya buka, saya jadi ingat masa-masa saya dulu sekolah minggu. Wih, sekolah minggu, begini. Sampai sekarang,
Saya nggak ingat kitab apa yang saya buka. Karena saya nggak baca, saya cuma buka doang. Tapi saya jadi ingat, terkenang. Saya percaya itu kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita sampai hari ini. Dia terus memimpin kita dalam seluruh kebenarannya Tuhan. Roh Kudus juga yang memampukan kita itu menjadi manusia baru. Kita dilahirkan kembali, bukan dengan darah dan daging, tetapi oleh Roh. Saya coba mau bacakan Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Di sini ada percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia pemimpin agama. Dia orang pintar Bapak Ibu Saudara. Dia guru. Berarti dia orang Farisi. Pemimpin agama Yahudi berarti orang Farisi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Di kitab Yohanes pasal 3, Yesus berjumpa dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Seorang untuk menjadi Farisi, syaratnya yang pertama, dia harus bisa menghafal 5 kitab Musa tanpa salah termasuk titik sama koma. Itu orang Farisi. Berarti dia orang pintar, orang hebat. Dan orang bisa menjadi Farisi, usianya itu minimal harus 40 tahun. Berarti dewasa. Bukan anak-anak. Dan Nikodemus ini, dia berjumpa dengan Yesus yang disebut guru. Umur 30-an. Guru ketemu sama guru. Tetapi Yesus bicara tentang kelahiran baru. Dia nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Dapatkah seorang dilahirkan kembali katanya? Kalau dia tua, dapat dia masuk lagi ke rahim ibunya? Yesus nggak jawab. Kalau Yesus jawab, maka Yesus jawabnya begini, bisa didorong pelan-pelan nanti masuk lagi gitu. Itu kalau Yesus mau ikutin arah pembicaranya Nikodemus. Tapi Alkitab enggak. Alkitab bilang Yesus tetap bicara kelahiran baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, nah, adalah roh. Yesus berkata, jangan heran. Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara, untuk hidup benar kita butuh Roh Kudus. Karena dia menuntun dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami satu kelahiran baru. Kita menjadi manusia yang baru. Bukan manusia lama. Manusia lama kita tinggalkan, mati, dan dikuburkan. Kita hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Disebut kelahiran baru. Bahasa Yunaninya memakai kata genete anoten. Ada kata gen di situ. Berarti bukan tubuhnya. Nikodemus bilang tubuhnya masuk lahir kembali. Bukan, kata Tuhan Yesus. Rohnya, gennya, genetikanya. Genetika adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari, perhatikan, sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Itu genetika. Sifat, jadi sifat-sifat makhluk hidup dia diturunkan dari generasi ke generasi, diturunkan terus, nggak berhenti, Bapak Ibu Saudara.
Kalau sifatnya buas, harimau, singa, serigala, dia akan menurunkan kepada anak-anaknya. Jadi anaknya nggak usah diajarin. Ya kalau ada rusak, kamu gigit, nggak usah. Didiemin aja Bapak Ibu Saudara. Sifatnya udah ada. Kalau nggak percaya Bapak Ibu Saudara coba piara harimau di rumah. Nggak usah diajarin gigit orang. Kasih aja daging mentah terus setiap hari. Dia bisa gigit orang. Karena emang sifatnya diturunkan. Nah manusia, itu sifatnya, dasarnya, itu dosa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Perbuatan daging kita sudah tahu. Ya, percabulan, hawa nafsu, serakahan. Itu perbuatan daging diturunkan terus. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Gennya yang berubah. Genetikanya yang berubah. Anak kecil gak usah diajarin bohong. Dia sudah bisa bohong Bapak Ibu Saudara. Gak usah diajarin jahat, dia bisa jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya punya anak umur 5 tahun yang paling kecil. Ya yang besar yang kedua 13 tahun. Yang paling besar 16 tahun. Nah yang kedua, yang pertama dan yang kedua sekolahnya lebih pagi. Jam 7 kurang 15 dia sekolah. Nah yang kecil sekolahnya setengah 8. Jadi dia masih santai-santai. Cicinya sama kokonya udah berangkat duluan. Nah pagi-pagi anak saya ini lucu banget. Dia seneng nyanyi. Pagi-pagi dia lagi nyanyi. Ya coba kalau dia nyanyi begini. Kala bunyi sangkakala. Kala bunyi. Di depan nih Bapak Ibu Saudara. Dia lagi nyanyi, sangkakala, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala ada. Dia lagi nyanyi, tiba-tiba cicinya keluar bawa roti. Nah anak saya yang kecil ini, dia biasa senang roti. Jadi setiap mamanya beli roti, dia anggap itu untuk dia. Gitu Bapak Saudara ya. Jadi waktu cicinya keluar bawa roti, dia lagi nyanyi, dia bisa berhenti loh. Dia bisa bilang begini, makan roti aku lagi, gitu. Lagi nyanyi, dia bunyi sangkakala. Makan roti aku lagi. Kayak ketawa tuh. Ya, lalu dia lari ke belakang. Dia bilang sama istri saya, Mama bikinin roti, buat Cece. Iya, Je. Ntar kamu juga Mama bikinin. Tuh kan? Dia balik lagi ke depan. Cicinya udah mau pergi. Besok-besok jangan ya, gitu Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang ngajarin dia pelit. Lalu saya bilang, Je, kan rotinya banyak. Nanti kamu dibikin lagi, gitu kan. Jadi mau bikin kita kalau mama capek, gitu. Ada aja alasannya untuk gak kasih itu roti ke cicinya. Maksudnya gini, anak kecil gak usah diajarin bohong, dia bisa bohong. Gak usah diajarin pelit, serakah, dia bisa pelit. Nah, karena genetikanya daging. Tapi Roh Kudus itu bisa mengubahkan kita sehingga kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Gen kita, genetika kita itu sebenarnya genetika Kristus ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sebab itu untuk hidup benar seperti Nuh, tidak terpengaruh dengan seangkatan orang sejamannya, mau tidak mau orang Kristen harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya nggak perpanjang. Nuh, dia hidup tidak bercela di antara orang sejaman. Untuk menghadapi tantangan zaman, ya, kita harus beriman dalam tantangan zaman. Seperti tema minggu ini, kita harus hidup tidak bercela. Loh, bisa nggak orang Kristen hidup tidak bercela? Saya mau bilang gini, Alkitab bilang bisa. Yang bilang nggak bisa, kita manusia. Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu adalah Allah yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan berkata,
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi kalau ada yang berkata, kita kan masih daging, ya daging lemah, roh penurut tapi daging lemah. Tapi Alkitab bilang sebenarnya kita bisa kalau kita mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan apa? Dengan firman. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu ada yang bilang begini. Siapa di sini yang pernah piara binatang peliharaan anjing? Boleh ada angkat tangan? Ada ya beberapa ya. Nah saya mau tanya, anjing hitam sama anjing putih, kalau diadu menang mana Bapak Ibu Saudara? Hah? Tergantung apa? Sama-sama jenisnya, ya. Menang mana Bapak Ibu Saudara? Ada yang bilang sih begini ya kalau langsung jawab, menangnya hitam. Kenapa serem begitu kan? Tapi enggak, tergantung betul Pak. Bukan tergantung rasnya. Tergantung mana yang diberi makan lebih banyak. Kalau anjing herder nggak dikasih makan 1 bulan, lawan anjing kampung yang tiap hari dikasih makan setiap hari, tetap kalah anjing herder. Tergantung siapa yang diberi makan lebih banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hidup kita antara perbuatan daging dengan perbuatan roh, mana yang lebih kuat? Ya tergantung mana yang diberi makan lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lebih banyak kasih makan daging, ya emosi, ada emosi ikutin, ya kan? Ada kesel dikit, salurin. Nah itu berarti Bapak Ibu Saudara sedang beri makan daging kita. Iya makin lama makin kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita beri makan roh kita, roh itu dia punya nilai kekal Bapak Ibu Saudara. Ya baca firman Tuhan, mau marah, tahan, sabar Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya lebih banyak menang rohnya daripada dagingnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu banyak-banyaklah berpuasa. Minimal 1 minggu lah 1 kali Bapak Ibu Saudara. Kalau puasa itu kita sama juga sedang melawan daging. Hari Sabtu kita mau puasa. Istri beli bakmi pagi-pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kan berantem tuh ya. Antara mau makan, tapi saya udah janji mau puasa. Nah menang mana Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kita ikutin daging, bakmi enak juga lah. Udah oke lah ya kan. Ya puasa Yesaya aja deh kita. Gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, Nuh dia hidup tidak bercela. Kalau Nuh saja bisa, saya percaya kita orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga pasti bisa hidup tidak bercela. Katakan amin. Dan yang berikutnya, Alkitab berkata, Nuh bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya memakai kata walk with God. Berjalan bersama Allah. Katakan berjalan. Kurang keras. Katakan berjalan. Ya, berjalan bersama Allah. Ini GBI Alberta. Allah beserta kita gitu ya Bu ya. Kalau Allah beserta kita, itu dia Allah Immanuel. Dan memang sudah naturalnya Allah menyertai kita. Sifatnya dia menyertai karena dia menamakan dirinya Allah Immanuel. Kalau Allah beserta dengan kita, saya mau bilang begini. Kita ke kiri, dia akan ikut kita. Setuju? Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita maunya ke kiri, dia ngikut. Kita ke kanan, Allah tetap ngikut. Karena kita maunya ke kanan. Tapi maunya kita bisa salah langkah dan jatuh dalam dosa. Allah tetap ada nggak? Ada. Karena dia Allah Immanuel. Tapi Nuh, dia berjalan bersama Tuhan. Walk with God. Artinya, Nuh yang ngikutin Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ke kiri, kita yang ikutin. Oh, dia jejaknya. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Kehendak Tuhan mau yang lurus, kita ikut. Kita yang ikut Tuhan. Saya mau kita naik level 1 tingkat lebih tinggi. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah saya punya gembala. Dia orang yang intim sama Tuhan. Ya.
Tadi kan kita nyanyi ya lagu. Coba minta kunci D. Ya. Kita sambil nyanyi ya, biar rileks. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Wah mantap, kita tepuk tangan. Haleluya. Ya bukan lagu cepat. Sebenarnya lagunya lagu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya lagunya begini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sambil nangis. Sebab gitu Bapak Ibu Saudara. Kesaksiannya begitu. Ini menurut penciptanya. Ya, gembala sidang di mana tempat saya melayani. Ya panik. Pada waktu itu dia sedang dalam pergumulan. Dia sedang dalam proses. Berdua sama temannya. Di proses. Habis ludes, des, katanya begitu. Des yang pertama habis uang. Des yang kedua tambah utang. Katanya begitu Bapak Ibu Saudara. Ini kesaksian. Dia diproses berdua dengan temannya. Lalu beberapa waktu kemudian, nggak lama, temannya itu sudah selesai dalam proses. Wah hidupnya terbang lagi, naik. Kok dia lama bang? Tuhan bilang kamu nyanyi. Dia nyanyi, dia ciptain lagu ini sambil nangis. Sekarang jadi lagu sukacita Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Lagu ini Bapak Saudara. Makanya ada lagu Mandarin. Saya nggak tahu benar atau enggak liriknya. Kang Mecu, haleluya. Katanya begitu Bapak Saudara ya. Sampai ke luar negeri, diberkati. Saya juga punya gembala CK. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Mengajar kita untuk kita berjalan, bergaul dengan Tuhan. Sebab itu, saya berdoa biar jemaat GB Alberta kita mau lebih intim lagi dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Siapkanlah waktu bukan hanya di ruang doa, bukan hanya di kamar doa, tetapi dimanapun kita berada, kita mau bersekutu dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya minimal 1 jam 1 kali lah. Kita ada di mana kita ingat, kita bilang Tuhan terima kasih. Pergi ada tempat makan, ya ucap syukur terima kasih. Kemana aja Bapak Ibu Saudara yang ngelihat pemandangan. Nah itu berarti kita berjalan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup nggak lama. Saya mau tutup dengan yang terakhir. Coba slide yang terakhir. Nah setelah Tuhan menghukum manusia menyelamatkan Nuh, ketika air bah itu surut, Nuh keluar dari bahtera. Setelah Nuh keluar dari bahtera, Bapak Ibu Saudara boleh baca, dia langsung melakukan ini. Lalu Nuh, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi setelah 150 hari air bah, Bapak Ibu Saudara, ya, itu mengenangi bumi. Lalu kandaslah bata itu di pegunungan Ararat. Nuh gak bisa buka pintunya. Alkitab bilang Tuhan yang buka. Lalu Nuh keluar. Ketika Nuh keluar, Nuh gak langsung bersorak untuk dirinya sendiri. Asik. Wah di sini gue akan bikin rumah lagi. Enggak. Yang pertama Nuh lakukan, dia membuat mezbah, membangun mezbah. Mempersembahkan korban pada Allah. Wah, ini bukti bahwa memang Nuh hidup bergaul dengan Allah. Amin Bapak Saudara.
Dia selalu menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Mempersembahkan korban, inilah bentuk daripada penyembahan Nuh kepada Allah. Penyembahan adalah bentuk hubungan yang tertinggi antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Penyembahan. Kalau pujian, ini menurut saya Bapak Ibu Saudara ya, kalau salah boleh dikoreksi. Kalau pujian, semua yang bernafas bisa memuji Tuhan. Sebab Mazmur 150 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Burung dia bisa bernafas, dia bisa memuji Tuhan. Tapi menyembah bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara pernah lihat gereja burung kumpul Bapak Ibu Saudara, lalu nyanyi bareng-bareng, ada yang khotbah satu di situ? Nggak ada. Cuma manusia doang. Kan salah satu kata yang dipakai dalam untuk penyembahan kan salah satunya ada kata latreo. Dari kata liturgi. Nah, ibadah ini ibadah latreo, liturgi. Doa pembukaan, ujian penyembahan, firman, persembahan, doa syafaat, doa berkat, itu kan liturgi Bapak Ibu Saudara. Itu kalau digabung, kita datang sungguh-sungguh di mata Tuhan, itu satu penyembah. Itu penyembahan dalam bentuk latreo, liturgi. Tapi ada banyak sebenarnya definisi tentang penyembahan. Taat itu penyembahan. Berkorban itu penyembahan. Ya. Menangis melakukan kehendak Allah, saya mau bilang itu juga penyembahan. Pemberian Bapak Ibu Saudara, persembahan itu penyembahan loh Bapak Ibu Saudara. Namanya kotak persembahan. Saya senangnya sebutnya kotak persembahan, bukan kotak kolektor. Kalau kantong juga saya senangnya sebutnya kantong persembahan, bukan kantong kolektor. Amin Bapak Ibu Saudara. Beda antara kantong persembahan sama kantong kolektor. Ini pakai kantong atau pakai kotak? Pakai kantong, bukan kantong kolektor. Kalau kolektor, ngolek. Berapa aja yang penting gue mau kolektor. Tapi kita namanya kantong persembahan. Kita sedang menyembah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mempersembahkan sesuatu di situ. Itu namanya penyembahan. Pemberian itu persembahan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu ketika, ya saya dulu pernah melayani di gereja yang besar. Kali ibadah 1.500 orang. Ada 5 kali ibadah. Jadi kalau dulu saya bertugas sebagai mengambil kantong persembahan. Jadi ada headnya Bapak Ibu Saudara. Di sini ada kantong persembahan 16 kantong. Lalu dia ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16 Bapak Ibu Saudara, banyak. Jadi petugasnya itu 16 orang sudah berjejer. Jadi setelah itu pemimpinnya kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu masing-masing udah ada nomornya masing-masing. Lalu saya bertugas mempersembahkan kantong persembahan. Saya kasih, jalan ke sana, balik lagi. Setelah balik lagi saya ambil karena banyak nih, besar. Aku aja udah banyak. Nanti lagi. Kan ketika saya kasih kan saya ngelihat Bapak Ibu Saudara, ada orang kasih dari dompet. Ya, banyak banget. Dimasukin lah. Lihatin aja, kan saya nggak tepuk tangan, puji Tuhan Pak. Kan nggak begitu Pak Ustaz, ini diem aja. Udah kan, diam, tarik lagi. Ada orang. Sekarang ngambil dari sini. Dari sini kan ke batas. Di sini. Ternyata dia ambil kantong koin. Dia buka itu kantong koin. Dia ambil satu. Masukin. Dia diam aja. Selesai. Tuhan masih belum bicara tuh sama saya. Terus tiba-tiba setelah selesai, kan kita ada ruangan pengerja, ya, ada ruangan untuk hitung uang. Yang hitung uang berteriak, ini ada gocengan robek sebelah nih, coba cari. Ada lagi nggak sepotongnya Bapak Ibu Saudara, gitu kan? Cari gocengan, kan ini 1.500 orang, uangnya juga banyak Bapak Ibu Saudara, udah kayak tumpukan gunung begitu kan? Cari.
Cari. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Mungkin tuh orang mau kasih 2.500. Dulu kan waktu saya sekolah minggu suka ada warung di depan gereja. Itu banyak yang nuker koin, nuker uang. Saya percaya di sini nggak ada. Ya, nggak ada yang ngaku Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada loh Bapak Ibu Saudara. Dicari sampai selesai hitung uang, nggak ada. Ada yang nemukan karcis parkir. Wah, ini ada karcis parkir nih. Salah masukin tuh, jangan jemaat kesian tuh dia nggak bisa keluar nanti itu parkiran. Nggak taunya dilihat, bukan karcis parkir gedung gereja itu, bukan. Karcis parkir gedung yang lain. Saya nggak tahu mau kasih apa dia sebenarnya. Lalu pemimpinnya bilang gini, bukan gembala, koordinator. Coba itu yang 5.000 disimpan dulu, ya kan, di atas lemari. Mungkin minggu depan ada sepotongannya lagi. Minggu depan nggak ada sepotongannya, Bapak Ibu Saudara. Dia berikan yang tidak baik kepada Tuhan, nggak berguna. Lalu di situ Tuhan bilang sama saya, Dani, kalau kamu mau beri sama Tuhan, beri yang terbaik, beri yang baik, jangan beri yang buruk. Wih, nancep di situ sampai hari ini. Saya mau bilang, kalau kita mau memberi kepada Tuhan, mari kita beri yang terbaik. Amin. Itu persembahan, guys. Uang, tenaga, itu persembahan kita sama Tuhan. Saya waktu baru-baru bertobat, saya anak narkoba. Setelah bertobat, saya doanya begini sama Tuhan. Saya mau berikan seluruh sisa hidup saya untuk Tuhan. Besoknya saya doa lagi, Tuhan, saya mau berikan seluruh sisa hidup saya untuk Tuhan. Besoknya saya doa begitu lagi, Tuhan, saya mau berikan seluruh sisa hidup saya sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Dani, kalau mau beri sama Tuhan, jangan beri yang sisa, beri yang terbaik, yang bisa kamu beri. Saya kaget, saya langsung rubah dengan Tuhan. Mulai hari ini, saya mau beri yang terbaik, yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau beri yang terbaik, jangan beri yang sisa. Saya percaya di sini nggak ada, tapi di tempat lain masih banyak. Saya kunjungin orang, udah sakit, ya separuh stroke. Pak, kalau saya sembuh, saya mau beri diri saya melayani, Pak. Udah begini baru mau melayani, Bapak Saudara. Kalau mau beri yang terbaik, tapi Tuhan terima nggak? Tuhan terima, karena Tuhan itu baik. Tapi dari pihak kita harus beri yang terbaik, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Melayani itu juga satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ada orang yang melayaninya tuh dulu mah waktu saya misi, dulu waktu saya melayani, wah luar biasa. Sekarang gimana? Sekarang saya off dulu, gitu. Tapi dulu, wah pengalamannya dulu. Jadi pelayanannya kapan Bapak Ibu Saudara? Dulu. Ada yang melayaninya nanti deh Ci. Tunggu anak udah gede. Nanti deh Ci. Nanti deh Ibu Gem. Pak Gem. Kalau toko udah rame. Jadi pelayanannya kapan Bapak Ibu Saudara? Dulu sama nanti. Yang benar kapan Bapak Ibu Saudara? Katakan sekarang. Coba lihat kiri kanan, bilang sekarang. Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan? Ya, saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara terlibat dalam melayani apapun juga, karena itu bentuk penyembahan. Nah, saya mau tutup ya dengan bentuk penyembahan yang lain, yang namanya proskuneo. Proskuneo itu gambarannya seperti seekor anjing mencium atau menjilat kaki atau tangan tuan. Itu proskuneo. Ada kata cium. Ciuman diberikan hanya kepada pribadi yang spesial. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Tadi ada tukang parkir di depan. Dia baik parkirin saya. Dia ketawa. Tadi ada tukang parkir di depan. Enggak, saya cium. Enggak.
Dia baik sama saya. Dari jauh udah begini-begini. Tapi kan nggak mungkin setelah saya keluar pas nih Pak, saya cium, gitu. Nggak mungkin. Walaupun dia tolong saya, nggak mungkin saya cium. Tapi saya punya anak, misalnya JJ yang kecil. Dia nggak usah parkirin saya. Ya, ketemu saya angkat dia. Saya peluk, saya cium. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara lakukan itu? Kenapa? Karena dia spesial. Istri saya tadi pagi sebelum pergi, saya peluk, dicium. Kenapa? Karena dia spesial. Proskuneo itu gambarannya mencium. Seperti anjing mencium kaki atau tangan Tuhan. Saya bilang tadi ada banyak definisi tentang penyembahan. Salah satunya, penyembahan adalah ekspresi kita yang penuh dengan kasih. Salah satunya, banyaklah definisi tentang penyembahan. Semua bisa kasih definisi. Penyembahan adalah ekspresi kita yang penuh kasih kepada Allah. Dari seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh dalam hadirat Allah. Itu penyembahan. Ekspresi kita. Misalnya kita ada dalam hadirat Tuhan, ekspresi kita begini. Kita mengasihi Tuhan. Kita katakan, itu penyembahan. Kalau ekspresi kita begini, dalam hadirat Tuhan, ternyata itu juga penyembahan. Roh, jiwa, dan tubuh. Satu ketika, dalam satu ibadah, ada pemimpin pujian naikkan pujian begini. Coba minta kunci deh. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Ini 1.500 orang nyanyi. Kasih-Mu kekal selamanya. Oh, luar biasa. Hadirat Tuhan begitu tuh. Ada ibu-ibu di depan, dia nggak ngomong, Yesus engkau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik. Dia nggak ngomong, dia cuma begini doang. Tiba-tiba dia netesin air mata. Yes. Dia nggak ngomong, Yesus engkau baik. Ada anak-anak muda di agak belakang, dia nyanyi dengan keras, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Tiba-tiba lagi dalam penyembahan itu, worship leader masuk lagi lagu yang lebih dalam. Kau ku sembah. Semua kata. Kau ku sembah. Nah, ibu tadi dia juga nggak ngomong. Engkau, aku sembah. Engkau, enggak, dia nggak ngomong. Ibu itu cuma duduk, cuma berlipat tangan. Tambah kejar Bapak Ibu Saudara. Nangis Bapak Ibu Saudara tuh ibu. Anak muda yang tadi di belakang, dia nyanyinya kenceng. Kau ku sembah. Wah, ada beberapa orang. Kau, kami ngangkat tembok. Langsung jalan terus. Langsung angkat tangan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang lagi menyembah Tuhan, Bapak Saudara? Ibu yang tadi di depan, atau anak muda tadi yang di belakang? Nyanyi, tapi sambil ngobrol, chatting. Yang mana yang sedang menyembah Tuhan? Bisa jadi ibu ini, walaupun dia nggak ngomong kau kusembah, di mata Tuhan, dialah yang sedang menyembah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Perhatikan bedanya. Ketika pulang, pendeta kasih doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Anak muda yang tadi ngacir langsung. Ayo buruan, kita udah ditunggu nih. Cepet. Wah, ibu yang tadi dia pulang. Saya percaya, sampai rumah dia masih membawa hadirat. Tuhan baik banget sih. Karena saya pernah ngalamin itu, Bapak. Sampai rumah, sampai taksi, dalam perjalanan, saya masih dilingkupi dengan hadirat Tuhan. Tuhan baik banget. Proskuneo itu gambarannya seperti anjing mencium
atau menjilat tangan kaki tuannya. Saya tutup dengan satu cerita ini. Ya, tadi sini ada yang bilang anjing. Saya juga pernah dulu waktu itu. Anjing saya namanya Bona, mati ketabrak bajai. Ya, anjing mati, satu keluarga yang nangis. Kenapa? Karena ada hubungan, Bapak Saudara ya. Ditabrak bajai itu anjing, mati Bapak Saudara. Lalu dikuburkanlah itu anjing. Saudara, Bapak Saudara, boleh uji apa yang saya katakan ini. Anjing itu dia punya hubungan dekat sama tuannya. Kalau tuannya pergi ke gereja, misalnya 2 jam atau 3 jam, lalu pergi makan ke mall, lalu balik lagi ke rumah. Kalau biasanya tuannya kasih klakson 3 kali depan pagar, tin, tin, tin. Saya percaya ketika tuannya pulang kasih klakson 3 kali, anjingnya pasti tahu tuannya pulang. Setuju nggak Bapak Saudara? Tapi kalau orang lain di depan pintu rumahnya, dia klakson 3 kali, bukan tuannya nih, tin, tin, tin. Menurut Bapak Ibu Saudara tahu nggak itu anjing? Orang lain atau tuannya? Tahu. Gonggongnya beda, gonggong marah gitu, anjing tuh. Ya. Tapi kalau tuannya beda. Anjing tahu ketika tuannya pulang. Asisten rumah tangga yang biasa bukain pintu tahu. Tapi bisa juga dia nggak dengar. Istri yang paling dekat, yang tidur seranjang, tahu nggak kira-kira? Bisa tahu, bisa enggak? Taruhlah tahu ya. 3-tiganya tahu. Wah, tuannya pulang. Pertanyaannya, siapa yang lebih cepat ke depan? Anjing, pembantu atau istri? Anjing kan? Wah, anjing depan pagar, udah begini. Lalu asisten rumah tangga buka pagar. Mobil masuk. Parkir. Setelah lurus, matiin mesin, tuannya buka pintu. Siapa yang peluk dia duluan? Anjing atau istri? Anjing kan? Dia punya gairah. Dia punya gairah. Dekat sama Tuhan. Apakah itu ada dalam hidup kita gairah itu? Duh, ke gereja lagi. Aduh, ngasihin hadirat Tuhan lagi. Amsyah. Apakah masih ada gairah itu? Apakah lagi. Gue yang sore aja deh. Gerimis. Gue yang sore. Tambah gede hujannya, banjir. Kira-kira tambah ke gereja nggak tuh orang? Gerimis saya nggak ke gereja, apalagi banjir. Tapi anjing punya gairah. Lalu tuannya duduk. Dia lihat tuh anjing. Anjing tuh lihat muka. Anjing kan gitu kan. Dia ngeliatin muka. Mata sama mata beradu. Anjingnya nggak ngomong. Tapi tuannya bisa tahu. Wah, dia mau jalan-jalan biasa sore ini. Diikatlah tuh anjing. Dibawa jalan-jalan keliling komplek pelan-pelan. Kan waktu itu Bu Karmelia pendapat saya tentang anjing lari. Ini diikat. Tapi anjing juga hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Anjing juga hati-hati. Karena dia nempel sama tuannya itu. Kalau ada anjing yang kita nggak suka, ini anjing bikin sampah terbalik begitu kan. Kita kalau datang buat tendang nih anjingnya. Bisa nggak kita tendang anjing? Bisa ya? Tendang anjing. Tapi hati-hati, anjing siapa dulu yang kita tendang? Kalau anjing jenderal bintang 4 bahaya Bapak Saudara. Ya kan? Kalau anjing liar sih nggak apa-apa. Karena dia nempel sama kepemilikan tuannya tuh anjing. Dibawa tuh anjing keliling kompleks, senang anjing. Dia jalan. Dia lihat anjing yang lain ada di makanan di tong sampah. Mungkin tuh anjing bilang begini, anjing. Gua beda. Gua jalan sama Tuhan gua. Lu makannya di tong sampah. Gitu kan. Sadarkah kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah sampai Bapak Ibu Saudara, tuannya duduk. Udah ya Bruno. Ya. Lalu tuannya ambil Coca-Cola, minum sambil nonton. Anjingnya ikut loh. Anjing sebenarnya dia mau bilang terima kasih. Tapi dia nggak tahu caranya.
Tapi dia bisa ekspresikan cara dia mengasihi Tuhan dengan cara dekat, senang. Lalu kadang-kadang itu anjing, dia cium, dia jilat kaki tangan Tuhan, lalu dia jalan. Itu bentuk ekspresi seekor anjing mengasihi Tuhan. Dia cium, dia jilat kaki Tuhan, dia jalan. Pros puneo, seperti anjing mencium, menjilat kaki atau tangan. Itu penyembahan yang tertinggi. Hubungan. Sekali lagi, kita nggak mungkin cium orang yang nggak punya hubungan sama kita. Tapi kalau dia spesial, pasti kita berikan dia yang terbaik. Saya berdoa, biarlah kita terus beriman dalam tantangan zaman ini. Kita belajar dari Nuh. Nuh adalah orang benar. Untuk benar, kita perlu kuasa Roh Kudus. Nuh hidup tidak bercela. Kita perlu firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi seluruh jalan hidup kita. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kita juga mau hidup bergaul dengan Allah. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi biarlah kita juga mengiringi apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup bukan tentang kita. Hidup itu harus teosentris. Allah harus menjadi pusat segalanya. Bukan egosentris atau antrosentris. Hidup itu bukan berpusat kepada manusia, tapi hidup itu berpusat kepada Allah. Amin. Kalau hidup berpusat kepada Allah, maka kita bisa menomorsatukan Allah. Kita akan tutup dengan satu nyanyian, It's All About You. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. All about you. It's all about. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Lalu ada kata begini, it's all about you. It's all about you. About you. It's all about you. Hidup itu tentang Tuhan, Bapak Saudara. Bukan tentang kita. Kalau hidup tentang kita, maka bisa yang terjadi begini. Ketika ibu-ibu sedang setrika, belum selesai, ibadah udah mau mulai. Maka kalau hidup tentang kita, maka kita bisa selesaikan dulu sebentar. Ini selesaiin dulu, bentar 15 menit lagi. Jam 8:10 baru selesai. Ayo sekarang kita ke gereja. Kita gereja. Akhirnya ke gerejanya telat. Karena hidup tentang kita. Tetapi hidup itu tentang Tuhan dan kebenarannya. It's all about you. Semua tentang Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia, kepada Dia. Baginya lah segala pujian dan kehormatan, kemuliaan. Kalau ibu-ibu dia sedang menyetrika, ketika udah 7:30, ayo cepat ya oke. Dia bisa taruh dulu, dia bisa selesaikan nanti, dia bisa pergi ke gereja agar tidak telat. Amin, Bapak Saudara. Karena hidup itu tentang Tuhan. Saya berdoa biarlah kita menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Yang mau katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all
all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sekali lagi, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan. Biar sekali lagi ini boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bahkan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau terus beriman menghadapi tantangan zaman. Hidup yang sukar, kedurhakaan, LGBT, penyesat-penyesat, itu tidak akan Tuhan mengubah iman kami kepada Engkau. Engkau tetap yang terutama, Engkau tetap yang termulia, Engkau tetap nomor 1 dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati gerejamu GB Alberta di tempat ini Tuhan. Mulai dari gembala, wakil gembala, seluruh pengurus, anak-anak muda sampai sekolah minggu. Semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Semuanya akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami berdoa Tuhan untuk wilayah sekitar Sunter dan sekitarnya. Biarlah pertobatan jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa itu sungguh boleh terjadi. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi, mengembang ke kanan dan ke kiri, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah ini boleh menjadi doa kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati pagi ini oleh firman Tuhan. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Dani Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita mau berikan persembahan kita. Yang bertugas saya undang untuk maju. Sebentar kita doa dulu, Oma. Kita berdoa dulu bentar. Iya, semangat. Oma. Ntar yang kasih gede ditepokin tangan ya. Oke, yuk kita berdoa dulu. Minta tolong Tante Tri ya, pimpin doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kembali kami bisa kembali menikmati berkat-Mu, menikmati hadirat-Mu, bahkan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Engkau juga ya menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami ini, dan setiap kami juga bisa memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati juga kedua kolektan dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berikan persembahan kita yang terbaik. Saya akan bacakan pengumuman, Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Keluarga besar, sebelumnya apakah di antara kita ada yang baru pertama kali hadir di Alberta ini? Kalau ada, saya mohon kesediaannya berdiri sebentar supaya kita bisa mengenal. Tidak ada ya? Oke. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Wijaya yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah ini pada pukul 10.30 ada ibadah sekolah minggu atau Alberta Kids. Mari kita bisa bawa anak atau cucu kita untuk bisa mengikuti sekolah minggu di tempat ini. Lalu untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita
yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 11 Juni, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Berikutnya, mari kita berdoa bersama dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pada pukul 10 pagi. Benteng doa ini terbuka untuk umum, kita bisa mengajak keluarga, tetangga, ataupun teman untuk kita bisa saling menguatkan melalui doa-doa kita. Hari Sabtu yang akan datang pada pukul 18, seperti biasa diadakan kebaktian EYT atau Alberta Youth Team. Dan hari Sabtu ini tanggal 15 Juni firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Lalu untuk minggu yang akan datang tanggal 16 Juni pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia. Dan setelahnya seperti biasa ada sekolah minggu pada pukul 10.30. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Lilumin yang berulang tahun tanggal 14 Juni dan Ibu Trivena Reni Yuni Astati tanggal 14 Juni juga. Oke, di sini hadir Tante Lumin di belakang. Selamat ulang tahun. Nanti ya tanggal 14 Juni jemaat bisa mengucapkan juga lewat WhatsApp grup GB Alberta. Sama Ibu Reni juga ya. Keluarga besar GB Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Randy dan Ibu Ellen yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 11 Juni. Nanti juga kita bisa ucapkan selamat pada harinya. Lalu berikutnya untuk kesempatan melayani, GB Alberta membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah rutin beribadah bersama kami minimal 1 tahun dan rindu melayani apapun bidang pelayanannya, mau sebagai pemimpin pujian, pendamping pujian, pemusik, multimedia, kolektan, atau juga di sekolah minggu, di kebaktian pemuda, remaja, kaum wanita. Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat nanti untuk bisa tahu lebih detailnya lagi tentang pelayanannya. Oke. Berikutnya untuk dana diakonia, seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam diakonia baik sebagai yang donatur rutin ataupun temporer. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken Yong Puriantini Handoko yang sudah mempersembahkan 200.000, Diaken Livi Handaya 200.000. Berikutnya jemaat yang tergerak mendukung acara kongko melalui makanan atau minuman ataupun juga langsung dalam dananya bisa menghubungi Diaken Lilumin sebagai si konsumsi. Terima kasih untuk persembahan yang udah masuk sampai saat ini. Udah dari CL 200.000, Ibu Melinda 100.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya untuk dana OTA, terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan 200.000. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi juga di dalam dana ulang tahun GB Alberta. Kita merayakan ulang tahun kita pada tanggal 28 Juli ya, boleh ditandain tanggal 28 Juli. Dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam dana ulang tahun gereja bisa menggunakan amplop atau transfer atau juga scan dari kode QR. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang juga bisa dilakukan lewat kantong kolekte, kotak perpuluhan ataupun transfer ke rekening gereja. Jangan lupa tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita setiap malam pukul 9. Dimanapun kita berada, mari kita bisa sama-sama meluangkan waktu berdoa sejenak buat gereja kita dan juga buat bangsa kita Indonesia. Oke, kita juga ajak dan ingatkan keluarga yang kalau Bapak Ibu lihat ataupun juga tahu yang nggak hadir bersama kita pagi ini, boleh ditanyakan keadaannya dan kita ajak supaya minggu depan kita bisa sama-sama beribadah di sini, bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Dan semua tadi yang sudah saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di Warta Digital di grup WA grup GB Alberta. Oke, itu aja. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Ada. Oke, saya undang semuanya untuk kembali berdiri. Sebelum doa tutup dan nanti doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, kita angkat pujian yang buat firman Tuhan sekali lagi, refnya saja. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah hadir di tempat ini, Kau yang sudah berbicara setiap pada kami, Engkau yang sudah mengingatkan kami oleh firman-Mu, Kau yang sudah menegur kami, Kau sudah menguatkan kami. Dan kami percaya ibadah kami tidak lewat dengan sia-sia. Kami yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa pemulihan, kami pulang membawa kelepasan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dani Wijaya, yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus. Tuhan juga yang terus memimpin, biar dimanapun Bapak Pendeta Dani melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Untuk Ibu Lumin, untuk Ibu Reni, dan juga Randy dan Ellen yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biar di momen spesial mereka terus mengingat, mereka terus juga melihat ke belakang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka juga dapat terus yakin melangkah ke depan. Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dan kami juga mau berdoa buat Raymond, Eva, keluarga Tuhan yang sedang sakit. Biar Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna juga untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tahu keadaan mereka, kondisi mereka, dan kami percaya Tuhan sendiri akan bekerja memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang kami tidak lihat hadir pagi ini. Biar dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus juga memberkati dan menyertai. Kalau mereka sedang dalam kesakitan juga, biar Tuhan yang berikan kesembuhan. Kalau mereka sedang dalam masalah, berbeban berat, Tuhan juga yang berikan penghiburan. Tuhan berikan juga jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah di minggu yang akan datang kami semua boleh datang kembali beribadah bersama di sini. Kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, baik itu di Indonesia ataupun di luar, dimanapun juga, ya, yang di tempat lebih kecil atau lebih besar, di tempat yang lebih nyaman atau lebih susah, lebih sulit. Kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, Tuhan yang tetap sama, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Sudah selesai, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita semua.